Punggung ini kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia ini punggung. Nah, kalau di Indonesia ini pantat. Nah, untuk orang Malaysia jangan translate. Oh, pemadam. Oh, pemadam. Oh, pemadam. Dekat Malaysia ni pemadam ya? Di Indonesia ini penghapus. Oh iya. Oh, jibam. 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 Jibam itu apa guys? Cepu jibam tu apa ya guys? Sumpah guys, Malaysia makin gila trennya. Anak-anak muda sini tiba-tiba lancar ngomong bahasa Indonesia. Sampai ibu bapak pun panik. Katanya ini anak belajar dari mana nih? Jadi apapun saya akan tunjukin videonya. Yuk kita simak video ini. Sejumlah anak muda Malaysia disebut-sebut kerap menggunakan ujaran slang atau bahasa gaul Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Anak-anak muda Malaysia bisa memakai bahasa gaul Indonesia. Wah. Fenomena itu sempat ramai diperbincangkan di antara netizen di media sosial seperti X hingga Facebook. Bahkan ada pula sejumlah YouTuber Indonesia hingga Malaysia yang membahasnya. Sebelumnya sempat heboh pula di medsos soal ribut-ribut lagu Hello Kuala Lumpur yang diduga menjiplak Halo Halo Bandung karya Ismail Marzuki. Heboh dugaan menjiplak lagu itu meluas ke pembahasan beberapa warga Malaysia yang menggunakan bahasa slang Indonesia. Itu tidak betul tuh. Fenomena itu juga memicu pertanyaan kenapa sejumlah anak muda di Malaysia gandrung menggunakan bahasa gaul dari Indonesia. Dikutip dari cnnindonesia.com, salah satu warga Malaysia yang menggunakan bahasa sehari-hari dan slang Indonesia, Iman, mengatakan ada kepuasan sendiri ketika mengatakannya. Ia kerap menggunakan umbatan bahasa Indonesia saat bermain game online, seperti yang kerap digunakan pada gamer online Malaysia, yakni bocil, bocah cilik, dan botol, botak tolol. Bocil diasosiasikan sebagai ungkapan untuk menggambarkan anak-anak yang tak bisa diam, berisik, dan dianggap norak. Sementara itu, akademisi dari Universitas Teknologi Mara Shah Alam di Malaysia, Aslinawati Ngainon, menduga fenomena itu menguat bisa jadi karena Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada pekan pertama September. Di sela-sela KTT, Anwar menghadiri forum yang digelar Rans Entertainment bertajuk Temu Anwar di salah satu hotel di Jakarta. Dalam forum tersebut, Anwar beberapa kali menggunakan bahasa Indonesia bercampur bahasa Inggris dan Melayu. Acara ini dihadiri warga Indonesia dan warga Malaysia yang sedang berada di negara ini. Oke, ayo. You ready? Ya. What is cabut? Cabut tuh lagi ponting sekolah. Betul. Ya, oke. Punya tahu, keren banget. Ini orang Malaysia guys bisa sekali ya memahami bahasa Indonesia dengan betul guys. Wah, ini baru lah ya guys. Cepu. Cepu itu pukul kan? Bukan. Cepu is like you tell on your friends to the teacher. Oh, jibam. Jibam. Jibam itu apa guys? Cepu jibam tu apa ya guys? Next one. This is a few letters. YX K. YXGK? Yes. How do you pronounce that? So in Indonesia it would be like ya kali gak kui. Cepat lah. Why do you have to Ya kali gak kui. Ya kali gak kui. Itu seperti apa ngomong-ngomongnya guys? Di mana tempat yang tepat untuk ngomong kali gini guys? Kayak gini. Ya kali gak kui. Kui? complicated stuff? Ya kali gak kui. You just say ons. Like in a word, like jom kita orang sekolah makan kayak ya kali gak kui. Okay. Bucin. Budak cinta. Iya. Next one, baper. Baper. Like in a sentence kayak gue baper banget sama dia. Gue suka sangat. Suka banget. Bisa, it's close. So it's actually bawa perasaan. Oh, bawa perasaan baper. Oke. Ini bahasa-bahasa skena nih. Ya, betul. Enggak tahu sih. Betul. Saya bingung. Woi. Aduh, salah pula. Bang, pinjam penghapus? Penghapus? Mana penghapus? Penghapus, ini salah. Mana hapus? Oh, pemadam. Oh, pemadam. Oh, Pemadam. Dekat Malaysia ni pemadam ya? Di Indonesia ini penghapus. Oh iya. Terima kasih. Sama. Kalajengking. Anjing. Hah? Anjing. Anjing.
Anjing. اللهم احفظنا. لا ما فيش ال. Anjing. أنجن. Anjing. الجن. Anjing. يا حمدي أنا كده همشي، ده بيصغرني في وسط الدكاترة. لا خلاص يا دكتور. Apa itu guys? مستر صديق بلاش دكتور عصام معلش، ممكن نخش على الأرقام. دكتور هو صحيح زي ما هو كاتب كده ممكن أتعلم الإندونيسي في 3 أيام؟ ده لو أنت إندونيسي، إنما بالنسبة لنا إحنا ما أعرفش قد إيه بالظبط. أنت إيه اللي جابك أصلا؟ اطلبوا العلم ولا في الصين؟ تخيل بقى الكورس في الدقي. Satu. Satu. Maju Bu, maju. Apabila Malaysia bercakap bahasa Indonesia. Makasih ya. Nama apa ya? Nama saya Tresna Pak Mustafa. Nama apa? Tresna. Tresna. Oke, makasih ya Tresna. Sama-sama Pak Mustafa. Nanti ketemu lagi ya. Wah, Ya. wah, bisa ya. Have a good day Pak. Ya ya. Wah, keren ya. Wah. Terus kamarnya 2 malamnya. Ini nomor telepon di Malaysia atau apa nama? Iya. Malaysia. Nanti ke sini naik pesawat bos. Enggak, dari pesawat singgah di Jakarta dulu. Jakarta dulu terus hari ini pakai kereta. Naik kereta ya. Oke. Poinnya berapa? Poinnya 250. Berapa? 250 ya. Mending ambil yang Bisa. berapa saja. Trik saja. Nanti untuk trik Ya, siap. Kamu Indonesia kan? Iya, aku Indonesia. Aku tahu semua bahasa Indonesia. Nanya aja. Oh. Aku tahu Wah. bucin. Oh, bucin. Apa emang artinya? Budak cinta. Betul. Betul. Aku tahu warkop. Apa? Warkop. 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 Apa? Warung kopi. Oke, udah bisa lah kau jadi orang Indonesia. Aku tahu bandara. Semua orang tahu bandara. Bandar udara. Emang di Malaysia bandara apa ya? Lapangan terbang. Malaysia versus Lapangan terbang. Indonesia. Oh, okay. So first Oh. one, lemari. What's that? Lemari. 橱，衣橱。马来话什么？马来话什么啊？哦，almari。 Almari. Ya, mesin cuci. Mesin cuci. Same. Same. Kulkas. What is kulkas? Peti ais. Peti sejuk. Peti sejuk. Kursi. Kerusi. 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 Garpu. Garpu. Same. Same. Garpu. Same. Fork. Fork. Atap. Atap. 是atap eh. Oh, same 啊。哦，musola. Surau. People pray inside. Masjid. Masjid. Normal 那个房间叫什么？哦，surau surau. Surau. Oh. Tudung. Gratis. Percuma. 免费。Percuma. Last. Selamat sore. What's that? Good afternoon. Selamat petang atau selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Ya. Okay, that's all. Okay. Thank you for watching. Bye. Wah, bisa ya. Suruh kita break sebab dia nak lelaki pandai cakap Indo. Oke. Tante. Tante. Kok ngomong gitu sih? Oke. Bahasa Indonesia. Saya bisa ngomong Indonesia. Wah. Masakan nggak bisa. Tante. Pokoknya udah ditebang. Oh. Ya Allah, ampuni Nabila ya Allah. Ingatlah wahai manusia. Ini nih orang Malaysia, fasih lagu Indonesia Raya. Woi, orang Malaysia nyanyi lagu Indonesia Raya. Woi. Woi. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Orang Malaysia ya. 3 kesalahan bahasa Indonesia yang disalahartikan dalam bahasa Malaysia. Let's go. Okay. Nomor 1, bodoh amat. Bodoh amat tu lebih kepada tak peduli. Macam kau ingat aku kisah. Macam tu dia bukan bodoh sangat sebab dia BODOAMAT. Bukan BODOH, bodoh ngam gelopo. Nomor 2, punggung. Jadi punggung tu adalah ni tau. Kalau di Malaysia ni punggung. Tapi kalau punggung ini kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia ni punggung. Nah, kalau di Indonesia ini pantat. Nah, untuk orang Malaysia jangan translatekan untuk orang Indonesia. Okey, bahaya. Risau kadang-kadang. Nomor 3, terciduk. Terciduk tu arti dia kantoi. Kalau tetah macam apa?
kena tangkap. Kantoi kena tangkap. Tu arti dia terciduk. Aku tak faham lah kenapa orang Malaysia cakap, oh terciduk tu macam something else yang macam tak sesuai je sebenarnya. Okay, and bonus lah Abang Yus nak bagi tahu lagi, Bahenol. Bahenol tu bukan Bahlul, tapi dia adalah badan yang montok seperti aku ini ya kan. Ini namanya Bahenol. Okay, faham anda? Jangan duk guna koksel lah apa-apa. Okay guys, aku mau cerita sama kalian. Oke, baik. Aku kan sekarang lagi ada di Malaysia ya. Terus aku bilang sama Ami, Ami, ayo kita ngabuburit. Terus Ami tuh langsung cakap, hah? Bang Bima janganlah mencarut katanya, jangan mencarut, jangan kasar katanya, itu nggak dialog, nggak bagus. Ini kan bulan puasa. Aku langsung, hah? Mencarut apaan? Kata aku, ngabuburit. Iya ngabuburit itu di sini tuh lain katanya. Jadi kalau di Indonesia itu udah biasa ngabuburit ya. Sebelum buka puasa kita tuh ngabuburit. Jadi lepak-lepak sebelum buka puasa. Misalnya kayak sekarang kan aku mau ke Bazar Ramadan di Putrajaya, itu namanya ngabuburit guys. Jadi kita tuh lepak-lepak cari-cari makanan sebelum bulan puasa. Tapi di Malaysia itu ketika aku ngomong itu bukan kami aja ya, ke teman-teman aku yang ada di Malaysia juga, dia langsung, hah? Bimang, jangan kayak gitu, nggak bagus katanya. Jangan diulangi lagi. Kalau di sini kamu bisa kena tampar. Kena tampar. Ya. Lain artinya. Jadi orang tahu lah ya. Kalau ada orang Indonesia datang ke Malaysia, ke bulan puasa seperti ini sekarang, ada yang ajak, jom kita ngabuburit. Itu bukan mencarut guys. Itu artinya kita lepak-lepak sebelum buka puasa. Nongkrong. Burit itu di Indonesia itu ada kan bahasa Sunda. Burit itu artinya evening, petang. Jadi ngabuburit itu sebelum kita berpetang-petang gitu. Jadi jalan-jalan pada saat petang gitu. Jadi jangan salah paham ya. Mungkin di sini arti burit di Malaysia itu beda. Ya nggak Mi? Iya beda. Iya beda. Oke guys, jadi fenomena ini bukan main-main ya. Anak-anak muda Malaysia sekarang banyak yang tiba-tiba bisa ngomong bahasa Indonesia. Padahal mereka nggak pernah sekolah di sana, ya kan? Nggak pernah tinggal lama ya di Indonesia, tapi bisa ngomong lancar banget. Bahkan logatnya pun kayak asli dari Jakarta atau Surabaya. Ini semuanya karena pengaruh media sosial, TikTok, YouTube, drama Indonesia yang nancep banget di jiwa anak muda sekarang. Yang bikin heboh nih guys, banyak iwapa di Malaysia mulai cemas. Ada yang bilang, aduh anak-anak nih jangan lebih cinta Indonesia dari negaranya sendiri ya. Tapi jujur, itu bukti kalau budaya Indonesia itu kuat banget. Bukan sekedar hiburan, tapi bisa mengubah cara berpikir dan bahkan cara bicara. Sebagian orang tua sampai larang anak-anak nonton konten dari Indonesia karena takut terpengaruh. Tapi menurut saya ini bukan pengaruh buruk ya. Ini bentuk keterbukaan dan rasa ingin tahu yang sehat sebenarnya. Bahasa Indonesia sekarang bukan lagi bahasa asing di Malaysia. Bahkan banyak yang lebih familiar ya sama kosakata Indonesia dibanding bahasa daerah sendiri. Ini nunjukin kekuatan soft power Indonesia. Ya, budaya, bahasa, gaya bicara, semuanya menyebar dengan cara halus tapi kuat. Dan ini bikin Malaysia dan Indonesia makin dekat secara budaya, bukan malah terpisah. Oke guys, jadi kalau saya rangkumkan semua ya, fenomena anak-anak muda Malaysia fasih bahasa Indonesia ini menunjukkan kekuatan budaya Indonesia yang luar biasa sebenarnya. Orang tua mungkin kaget, tapi generasi muda hari ini lebih terbuka, lebih global dan sangat terhubung dengan negara tetangga lewat media sosial. Jangan panik, tapi pahami, karena ini bukan kehilangan ya identitas, tapi menambah wawasan. Oke guys, kalau ada pendapat atau info menarik soal topik ini, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jadi saya akan baca semuanya. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.